Waktu saya nyiapin bahan ini, saya sendiri apa namanya merasa diberkati dengan materi ataupun dengan tema ini dan menarik untuk saya berpikir ulang. Gimana sih waktu saya membangun optimisme karena saya masuk ke perusahaan-perusahaan, dipindah ke perusahaan-perusahaan yang sudah lama kondisinya nggak bisa apa-apa, saya jadi pasukan RPKAD gitu, pasukan Hmm, para pasukan ijo untuk masuk mulai zaman Ibu Rini, dia masuk ke Astra hmm, Geraldia waktu itu, kemudian zaman Pak Budi dipindah ke UT, zaman hmm, bidang Pak Priyono ke sana ke bidang infrastruktur yang saya selalu masukin selalu kondisinya udah lama dan belum nggak bergerak. Nah, bagaimana hmm, saya bisa menggerakkan itu supaya membuat tim yang ada jauh lebih optimis sehingga menghasilkan sesuatu. Waktu saya reflect itu, ya perjalanan itu dan 38 karier si Astra, saya menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata dengan tema apa seminar itu membuat kita mengkoreksi diri sendiri, hmm. merekoreksi diri sendiri dan mengkoreksi yang saya harapkan saya bisa sharing kepada bapak-bapak dan ibu semua yang hadir. Jadi tentunya bertiga kami akan memberikan satu bahan yang bukan dari buku karena saya bukan konsultan, saya bukan bukan apa namanya orang yang ahli, tapi kami praktisi yang mencoba memikirkan dari hasil praktek kita, memberikan apa inspirasi kepada bapak-bapak dan ibu. Saya izinkan saya share screen dulu Oh, nggak, Pak. supaya ya kalimatnya menarik sekali. Saya diberi judul ini mencari musuh optimis dalam diri kita. Mengapa dan bagaimana solusinya? Dan saya mau lihat nanti juga di dalam organisasi kita musuh optimis itu apa dan dan bagaimana solusinya. Yang pertama, optimis itu apa sih? Kita mulai dari itu dulu lah. Ini kalau kita lihat, kalau saya menggoogle image dari Google, iya, segala macam ini kuncinya begini, optimistik itu segala macam lah yang positif, ada kalimat always, things. Hmm, Kalimatnya menarik sekali yang saya ambil dari Google. Tapi kemudian saya mau bicara karena di konteks Indonesia. Saya mau bicara mengenai konteks Indonesia, jadi saya ambil justru dari Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya kita kembali bukan dari Oxford, bukan dari yang lain. Yaitu optimis itu apa sih? Orang yang selalu berpengharapan slash berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Simpel sekali Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Saya ulangi, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik dalam segala hal. Kelihatannya simpel. Tapi waktu saya merenungkan hal ini ternyata menarik. Kalimat ini ada 5 hal supaya kita bisa tahu optimis. Menurut versi bahasa Indonesia, menurut versi Indonesia, bukan versi bule, ada 5. Satu, selalu. Artinya always. Most of the time. Tadi juga di Google ada banyak kalimat always. Yang kedua, punya pengharapan, hope, punya pandangan, vision atau mindset. Yang ketiga, komponen ketiga, good atau positif, baik. Yang keempat, dalam, nah ini kalimatnya menarik, dalam menghadapi, investing or in encountering, dalam menghadapinya. Ya, ini dalam menarik. Dan yang kelima, segala hal, all kinds of condition and environment. Jadi kalau kita bedah optimis ini, ada 5 hal yang menarik, yang membuat saya reflect. Kalau saya dulu ditugasin membangun Astra Grabia UT, kemudian infrastruktur, properti, sehingga menjadi satu bisnis itu apa sih? Ternyata waktu saya di reflect, oh rupanya komponen ini ada, sehingga akhirnya jadilah itu Astra Infrastruktur. Dari saya masuk cuma dua apa namanya dua project dengan cuma 74 kilo karena yang satu belum, sekarang udah 350 kilo dan kita gerak 500 kilo mulai bisa mendirikan Astra Property kemudian yang lain. Oh ternyata waktu saya lihat itu ini toh yang disebut optimis. Jadi kalau kita nggak optimis seperti ini nggak mungkin jadi sesuatu proyek-proyek besar yang diberikan kepada saya. Jadi kalau kita lihat ini ada 4 hal untuk mencapai ini ternyata kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita gebrak, ternyata nomor satu optimis itu adalah orang yang punya mindset faith based, ya faith.
bukan yang lain. Jadi dia punya iman, dia punya kepercayaan bahwa yang kita kerjakan itu selalu akan baik apapun. Selain faith based, dia juga kembali sekalian lihat definisi ini, dia tuh listen to the voice kita ini. Kalau orang punya optimis, itu nggak pusing dengan yang lain, nggak pusing dengan the noise. Dia tuh orang yang listen to the voice dia. Karena optimisme dibangun oleh diri sendiri. Dan yang ketiga saya temukan kalimat ini selalu mengajak kita. Optimis tuh kita dan bersama orang yang optimis. Yang berbeda dengan yang lain. Akibatnya, karena kita punya faith-based mindset, kita listen to the voice yang Tuhan beri kepada kita. Yang kita sendiri yakin the voice kita. Tidak gampang goyang dengan the noise. Dan selalu mengajak bersama optimis itu menimbulkan superiority performance. Jadi kalau saya lihat dari 5 poin ini ada 4 hal ini. Sekarang pertanyaannya adalah, musuh optimis itu apa? Kalau kayak gini, kalau ada 5 hal tadi, musuh optimis apa sih? Ya musuh optimis itu bukan pesimis. Musuh optimis itu ya tidak optimis. Apa itu? Ya ini musuhnya. Yang biasanya mestinya selalu jadi kadang-kadang, sekali-sekali, dan rare. Yang punya hope dan vision jadi hopeless, no vision. Pikirannya cuma present eyes. Just fact-based mindset. Yang baik ya bad dan negatif. Yang dalam menghadapi tidak berani menghadapi, lari atau bersembunyi. Dalam segala hal, lari dari yang sulit. Jadi musuh optimis ya kebalikannya saja. Nah, 5 ini belum tentu itu pesimis. Tidak selalu pesimis itu optimis musuhnya. Nah, ini kadang-kadang yang kita lihat, oh pesimis itu optimis. No, enggak, makin saya dalami ternyata bukan itu musuh utama. Musuh utama. Ternyata bukan itu musuh utama. Betul, kita lihat coba. Ada gambaran ini juga. Biasanya orang senang pakai ini. Ini yang hari ini saya harapkan provokatif thought. Karena dikasih tema ini menarik. Saya belum pernah ceramah soal tema ini. Jadi saya mau kasih provokatif thought. Ya. Mungkin nanti Mas Irwan dan Mas Krisna bisa bahas. Biasanya kita senang dengan kalimat bawah itu. The pessimist complains about the wind. Gitu. The optimist expect it to change. The realist adjust the sail. Seakan-akan yang paling benar tuh ya the realist. Jadi selalu bilang, udahlah, kalau pesimis tuh udah pasti enggak. Optimis tuh, waduh, expect to change. The realist adjust the sail. Cari yang paling bagus apa? Adjust the sail. Nah ini yang menjerumuskan yang begini ini. Ini kekeliruan paradigma menurut saya. Kalau kita anggap the realist. Ada juga yang lain, motif optimis tuh apa ini? The optimist katanya the glass is half full. Ya, kalau pesimis the glass is half empty. The realist looks at it both ways. Ya selalu the realist itu di tengah-tengah. Orang yang sama-sama. Nah ini musuhnya siapa? Nah ini kadang-kadang kita selalu berapa kali saya melihat ini dan banyak organisasi berkata kita tuh nggak bisa jadi optimis tapi realis. Nah itu musuh yang paling besar padahal itu. Nah, kembali provokatif. Nanti silakan tanya jawab. Jadi kalau kita lihat tadi musuh optimis itu apa sih? Ini yang tadi saya ceritain. Optimis adalah dengan 5 hal dan 4 poin penting. Dia adalah faith-based mindset, listen to the voice, karena dia harus punya kemampuan diri yang kuat. Selalu ngajak kita bersama. Itu optimis selalu ngajak orang. Dan menghasilkan superior. Dan musuhnya bukan pesimis. Bahasa Indonesianya adalah pesimis itu ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semua saya ambil yang lokal. Saya nggak mau mengambil definisi luar. Atau Wikipedia. No, this is Indonesian style. Pesimis adalah orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik, khawatir kalah, rugi, celaka, sebagainya. Orang yang mudah putus asanya. Jadi kalau lihat semua dari KBBI, nyambung. Jadi pesimis adalah orang yang fear atau failure-based mindset. Berbeda dengan yang pertama, optimis faith-based, pesimis itu fear atau failure-based mindset. Dan dia listen to the noises. Lah, kenapa pesimis? Karena dia listennya to the noises. Banyak negatif kalau banyak sosial media soal COVID, banyak sana sini, nanti kalau mati gimana? Wah, terlalu banyak noises, makanya dia tuh pesimis karena dia nggak denger apa di dalam hati dia, tapi orang lain bilang wah nanti ada makan ini repot. Dan yang ketiga, selalu karena orang pesimis itu ngajak kelompok kami, selalu itu. Orang pesimis itu selalu kami atau ngajak kelompoknya untuk punya defense. Jadi orang yang kalimatnya kami itu pasti pesimis. Enggak. Dan akhirnya dia akan jadi minority.
dibandingkan semua. Kenapa? Karena orang sedikit. Orang pesimis itu akan kumpulannya sama-sama orang pesimis. Dan di dunia itu orang pesimis sedikit. Jadi kalau teori 20% pesimis, 20% optimis, yang large crowd itu 60% itu tadi bilang realis. Jadi ini kembali, kalau yang ngajak kelompoknya kami, minority, karena listen to the noise yang dia pengen dengar. Nah, yang ketiga ini yang paling penting. Nah, ini loh yang kadang-kadang orang malah berpikir semua banyak eh, orang yang bilang kita mesti realis. Orang yang dalam tindakan, cara berpikir dan sebagainya selalu berpegang pada berdasarkan pernyataan, kenyataan atau fakta. Realis itu facts based mindset, berdasarkan fakta. Kemudian listen to the crowds. Jadi crowds-nya yang karena fakta itu crowds. Kalau yang negatif tuh the noise yang negatif ini selalu jadi tampil yang tengah-tengah aja. Listen, crowd maunya apa ya? Kondisi apa COVID ini crowd tuh kayaknya maunya apa? Jadi pemimpin yang dengan gaya realis selalu tidak berani mengambil keputusan yang dramatis karena listen to the crowds. Akibatnya apa? Crowds approval. Nih kalau saya lakukan kayak gini nggak disetujui di sana sini. Sama di organisasi kalau pakai cara realis tidak mungkin mendirikan perusahaan yang maju, yang breakthrough, yang inovatif. Sama karena apa? Crowd approvals. Akibatnya apa? Orang realis tuh banyak yang berkata, saya loh ini individual loh. Karena sayanya banyak, ini adalah the majority of people itu masuk ke realis. Dan ngeri kalau di industri kita, di organisasi kita, banyak orang, udahlah Pak, realistis kita fakta aja lah. Kita jangan ngimpi-ngimpi lah yang aneh-aneh. Jangan bilang yang visi, jangan bilang hope lah. Faktanya tuh gini, kita masih PSBB, kita masih organisasi, faktanya revenue turun, faktanya begini. Begitu fakta itu masuk, dan listen to the crowd, organisasi itu sedang menuju ke arah dying. Nah, buat saya, musuh yang paling utama itu ini. 60% yang selama ini dianggap itu betul. Makanya hari ini saya provokatif. Silahkan nanti kita diskusi. Karena inilah yang menyebabkan organisasi tidak maju. Nah, itu sebabnya pada waktu saya masuk ke masuk ke IT, Bu Rini bilang sama saya, Rini Suwandi. Dia bilang, itu ada digital, digital dibeli compact nih. Digital kita diberi compact. Kau masuk nggak? Berani nggak masuk ke sana? Oh, mau Bu, berani. Pada waktu saya dipindah ke UT, ini batu bara lagi turun. Semua turun $21, ongkos produksi $19. Kau berani masuk nggak? Saya bilang, realistisnya itu fact-nya begitu. 5 tahun nggak? Mau, Bu, masuk. Yang sudah turun pasti bisa naik. Jadi pada waktu saya berani masuk. Ini loh kondisi infrastruktur kita. Kita cuma punya 2 proyektor kayak gini. Kalau saya lihat realistis dengan kondisi begini nggak bisa. Di waktu saya ditawarin, boleh nggak saya minta 10 billion US dollar supaya saya invest di infrastruktur. Tapi yang banyak, kenapa yang saya dimasukin waktu itu Astragrafia, UT tahun 2003 dan infrastruktur 2011 bertahun-tahun seperti itu. Karena banyak orang yang realis. Yang tidak berani memikirkan the fate, nggak berani memikirkan the voice. Tapi akibatnya ya begini, perusahaan yang banyak orang realis ini akan menghambat the whole things. Itu sebabnya saya lihat dari Revelation. John Revelation berkata, ini dari apa yang saya baca dari kitab suci saya, ini yang mendasari luar biasa. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Artinya positif atau pesimis atau optimis. Jadi karena kamu suam-suam kuku, realis, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi ini yang saya pegang, orang yang realis itu tidak akan get things done dan bikin breakthrough. Dan ini musuh paling besar dalam organisasi. Ya, kalau pesimis itu sedikit gampang kita lawan orang, gampang di-convert. Yang realis itu susah di-convert karena dia fact-based. Nah, itu sebabnya. Coba kita lihat, saya mau baca puisi ini yang hari Kamis lalu dibacakan oleh Ibu Ken Suraida, istrinya Ibu Rendra. Pak B.S. Rendra. Coba kita lihat, Indonesia Maju. Saya mau baca ini gaya pesimis dan gaya realis. Pesimis dan realis saya gabungin. Coba dengarkan bacaan saya ya. Izin dari Kingdom Business Community waktu itu. Indonesia maju. Aku percaya bisa tapi susah. Lihat.
Realistis sama optimis gini. Situasi masa pandemi seperti ini, itu yang penting, itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting dari keadilan, integritas, moral. Banyak orang percaya pandemi ini bisa menghancurkan ekonomi kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Korupsi udah jadi budaya. Nggak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli akan bangsa ini. Udah jelas banget bangsa ini udah hancur dan nggak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan Indonesia lebih baik. Nah ini orang pesimis yang bicara soal kami ini, dan orang realis yang bicara soal apa namanya saya ini kayak gini, karena melihatnya kayak gini. Tapi coba bagaimana orang optimis ngelihat, kita nggak melihat dengan cara seperti itu. Kita lihat bacaannya sama, kalimatnya sama, tapi saya mau baca dari bawah. Kita bisa menjadikan Indonesia lebih baik. Ini adalah faith based, ini adalah vision, ini adalah bagaimana kita bicara soal the voice di dalam hidup kita. Kita bisa menjadikan Indonesia lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir bangsa ini udah hancur dan nggak ada harapan. Udah jelas banget, masih ada yang peduli akan bangsa ini. Nggak bisa dibilang lagi korupsi udah jadi budaya, degradasi moral melanda manusia. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku nggak percaya pandemi ini bisa menghancurkan ekonomi kita. Banyak yang percaya moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi hidup senang duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Situasi masa pandemi ini susah tapi bisa. Aku percaya Indonesia maju. Ini adalah bagaimana kita bisa melihat. Makanya yang paling bahaya adalah orang pesimis yang ngajak kami-kami dan orang realis yang ngajak saya-saya itu. Kita bisa. Nah, dengan cara itu gimana solusinya? Karena waktunya tinggal 8 menit. Ini loh solusinya A, B, C, D. Solusi supaya orang bisa optimis tuh gimana sih? Yang faith based, bukan fact based. Apalagi fear based. Sekali lagi, Mas Kos, saya Ya, katakan musuh paling besar dari optimis adalah realis. Justru ya, realis nggak ya. bikin maju. Bill Gates jadi hebat karena realis musuhnya. Mark Hmm. Zuckerberg jadi hebat karena realis. Gojek kenapa bisa muncul Pak Nadiem sama Kevin? Karena ada realis dari para apa namanya transportation, termasuk kita pada waktu nggak pernah mikir jadi begitu. Kenapa muncul Tokopedia si William? Karena ini yang menjadi sesuatu yang lain. Kalau realis ya sudah begini. Tapi mereka-mereka yang hebat itu karena mereka melihat faith base, yang optimis. Saya menyadari pada waktu, iya ya, kenapa kok Gojek nggak muncul dari kami yang ngerti transportasi? Karena kita realis. Realis itu inersia di dalam organisasi. Realis itu inersia dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa dengar the voice. Dengarnya the crowd's approval. Dan gimana solusinya? Yang pertama, always. Ya, tadi kalimatnya pas optimis adalah always live by faith, not by sight, as the just does. Kalau kita nggak punya Hmm. faith, melihatnya fact atau sight, kita nggak mungkin. Pada waktu kalau saya nggak punya faith, dikirim sama Ibu Rini untuk benahin digital, dibeli compact, kita nggak punya apa-apa. Saya bilang, Bu, saya mau belajar bisnis, belajar yang jelas, toh Toyota gampang, toh produknya gampang. Kenapa saya malah mau? Bu, seneng kayak gitu. Saya nggak mungkin pindah di UT yang lagi batu baranya berat, ICU seakan-akan masuk 2003, nggak akan kayaknya ada harapan nggak ini? Tapi saya lihat faith, ini mesti bisa nih, batu bara pasti bagus, yang turun pasti bisa naik. Jadi kita live by faith, pindah ke infrastruktur bertahun-tahun, cuman dua. Gimana Pak Polos bisa dapat tol kalau kondisinya begini? Nggak, saya bisa. Dan kalau kamu dapat tol dari dua kepada ke enam gini, terus harus pakai uang? Nggak, siapa bilang? Kami punya 6, tidak pernah pakai uang-uangan. Dan di Indonesia itu banyak orang jujur. Jadi kembali, yang gampang Indonesia bilang banyak korupsinya. Masa beli tol nggak ada main-main? Masa saya beli pelabuhan di balik papan apa nggak pakai main-main? Enggak. Kenapa? Kalau you live by faith, itu banyak orang baik kok. Saya nemuin banyak orang baik. Kita beli pelabuhan di balik papan, not a single cent ada orang yang minta. Tahun 2013 kita beli. Dan kita nggak pernah tahu 2013 itu kita beli batu bara turun. Dan tahun lalu Pak Jokowi bilang itu akan dijadikan capital city of Indonesia. Siapa yang tahu?
Karena kita live by faith. Kita nggak pernah tahu. 6 tahun setelah itu tiba-tiba, loh, sampai orang tanya, Bapak sudah tahu ya? Kok kira-kira, kok beli kok pelabuhan di situ? Udah tahu akan jadi? Enggak. Tapi kembali karena kita hati yang benar, kita yang lurus. Selalu seorang pemimpin, terutama saya bicara hari ini pemimpin. Pemimpin, if you live by fact, if you live, listen to the crowd, if you live by fear, dan selalu menjadi minority, nggak akan muncul. Makanya di pemimpin, the only way mengembangkan sikap optimis hanya kalau engkau bisa live by faith, not by sight. Di Indonesia sekarang, wah kok gini kondisi, enggak, Indonesia akan bagus lah. Kalau Q3 ini akan turun, so what? Minus 2%. Secara teoritis mungkin resesi, tapi Q4 akan bagus. Saya optimis kita bagus karena kita strong. Sikap, kenapa? Karena saya live by faith, not by sight. Yang kedua, setelah A, B-nya apa? Believe. Kalau kita bisa live by faith, yang kita know, believe that faith creates hope. Tadi katanya orang optimis kan? Itu orang yang berpengharapan, create hopes. Because faith is the foundation of hope. Jadi kalau engkau sudah punya hope Indonesia hancur, bacanya kayak gitu, Indonesia nggak usah maju lah, Indonesia hancur lah, wah Indonesia kayak gini. Orang yang kalimatnya hope seperti itu yang musuh paling besar. Dan akibatnya orang realis lihat data-datanya gini, apalagi pakai data. Main data. Ini membuktikan Indonesia hancur. Itu adalah orang yang sebetulnya realis tapi pesimis, nggak create hopes. Bahwa saya juga punya data, tapi saya believe bahwa Indonesia itu maju. Nah, ini organisasi juga sama. Apakah kita sebagai leader bisa punya faith yang create hope? Waktu saya masuk ke Astragrafia, walaupun kita udah nggak ada prinsip lagi, yuk kita sama-sama peran yuk. Kita sama-sama melakukan bahwa kita bisa Astragrafia jadi. Walaupun waktu itu batu bara dengan $21, kita bikin loh. Akhirnya kita bisa maju dengan besar. Walaupun kita cuma punya 2 tol, yuk kita bisa bikin jadi sesuatu. Akhirnya punya 6 toll road yang kita bisa kembangkan dari Jakarta sampai ke Surabaya. Yang ketiga, setelah hope apa? Convert hope to craft a great vision. Karena without vision, people perish. Kalau udah punya hope, saya punya visi. Begitu saya masuk UT, kita mau jadikan UT menjadi perusahaan yang begini. Waktu saya masuk infrastruktur, saya jadi perusahaan infrastruktur swasta terbesar di Indonesia dengan 500 kilo. Itu tahun 2011. Can you imagine? Tidak ada apa-apanya, tapi create vision. Kita harus investasi di toll road swasta terbesar, 500 kilo. Sekarang lagi terus digerakin. Waktu properti, kita masuk 2014, 2015 saya masuk, 2016 mulai pimpin. Kita jadikan properti Astra one of a kind yang berbeda dengan properti yang ada sendiri. Leader creating vision. Begitu visionnya itu diyakini, anak buah itu tertarik betul seneng. Apa? Bukannya vision yang keempat, do according to your vision. Saya kerjakan betul. Orang optimis itu kerjakan walaupun udah bertahun-tahun cuman buang doa toll road, walaupun udah banyak persaingan di properti, walaupun banyak persaingan di IT company, kita according to vision. Ingat ya, 500 kilo tol kita. Ingat ya, properti kita salah satu yang stand out di Indonesia. Orang tahu siapa itu Astra Property. Projectnya harus bagus. Karena vision without action is merely a dream. Setelah do itu baru yang kelima. Kita mesti tahu nggak gampang. Hidup ini nggak gampang. Orang optimis itu pasti banyak musuh. Karena apa? Dia listen to the voice. Dia adalah faith based. Makanya dia mesti embrace. Kalau ada challenge, uncertainty, adversity, itu di-embrace. Karena itu buat saya tools to strengthen my faith. Begitu strengthen my faith, nanti balik lagi ke nomor 1. Kalau ada masalah, 5 balik lagi ke nomor 1. A, B, C, D, E, dan A. Dan kalau ini terjadi, kita bisa bikin bangsa ini maju. Di organisasi, kita hanya 5 ini. Itu sebabnya, saya senang dengan bahasa Jepang. Ganbare, kalau ada apa-apa, kalau ada mulai lemes tuh ganbare, ganbare masuk, artinya give your best, ayo tepuk tangan, ayo semangat. Dan 2 ini yang biasa berkata I cannot do it. Wah, Indonesia bangkrut terus lagi dipotong itu T-nya itu. I can do it. Dan juga optimisme itu dimulai dari mana? Me, you as a leader. Kalau Anda sendiri tidak optimis, nggak mungkin mengabarkan optimisme.